Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi kelas 5 yang hebat. Pada kesempatan pagi hari ini, Bu Anti akan melanjutkan materi pembahasan, yaitu materi Bahasa Indonesia kelas 5 tema 2 tentang mencari informasi penting dari teks dan penggunaan kata tanya. Nah, silahkan sambil menyimak video pembelajaran dari Bu Anti, silahkan untuk menyiapkan alat tulisnya, sehingga pada saat Bu Anti menjelaskan materi, anak-anak bisa mencatat poin-poin pentingnya ya, agar pada saat mengerjakan soal, anak-anak bisa. Silahkan untuk berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Baik, akan Bu Anti lanjutkan. Pertama, anak-anak, contoh tanda baca, adakah yang sudah tahu apa saja contoh dari tanda baca yang sering anak-anak gunakan pada saat menulis? Ya, yang pertama ada tanda tanya, tanda seru, tanda titik, tanda koma, tanda titik-titik, tanda hubung, tanda petik, tanda titik dua, tanda titik koma, dan tanda kurung. Nah, anak-anak pastinya tidak asing ya dengan tanda baca yang sudah Bu Anti contohkan, dan anak-anak tahu fungsinya ya. Ada 10 contoh tanda baca yang sudah Bu Anti sediakan. Kemudian kita lanjutkan. Yang pertama, pengertian tanda tanya. Simbolnya seperti itu ya anak-anak. Sudah melihat sendiri. Kemudian tanda tanya adalah tanda baca yang digunakan untuk menandakan akhir kalimat pada kalimat tanya. Nah, anak, jadi pada saat anak-anak menuliskan kalimat tanya, pasti pada akhir kalimat terdapat tanda tanyanya. Nah, itu wajib ya, harus. Kemudian apa saja Bu kegunaan tanda tanya? Nah, yang pertama, tanda tanya digunakan pada kalimat tanya. Kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Tiap akhir kalimat tanya selalu diberi tanda tanya, simbolnya ya. Kalimat tanya dapat diawali dengan kata apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Boleh sambil dicatat ya. Bu Anti lanjutkan. Contoh kata tanya yang sering digunakan untuk membuat kalimat tanya yaitu ada apa, siapa, kapan, apa, bagaimana, berapa. Nah, ini ada di, ke, dari, mana, yaitu ada di mana, kemana, dan dari mana. Yang pertama, apa, yaitu untuk menanyakan sesuatu keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bahasan. Jawaban biasanya menjelaskan apa yang ditanyakan. Contohnya, apa nama buah yang kamu makan? Nah, apa yang anak-anak buah yang kamu makan, misalnya seperti itu ya. Yang kedua, siapa, yaitu untuk menanyakan pelaku yang terkait atau turut serta dalam suatu peristiwa. Contohnya, siapa yang membeli buku ini? Nah, menunjukkan pelaku ya atau orang. Kemudian kapan, untuk menanyakan terjadinya suatu peristiwa. Jawaban dapat berupa waktu, hari, tanggal, dan bulan. Contoh, kapan ulang tahunmu? Nah, misalnya ulang tahunku 4 Juli 1998, misalnya seperti itu ya. Mengapa? Sebagai penanya alasan atau sebab sebuah peristiwa, umumnya jawaban diawali dengan kata karena atau sebab. Contoh, mengapa Sinta tidak masuk sekolah?
Misalnya jawabannya karena Sinta sedang sakit, seperti itu ya. Selanjutnya, bagaimana? Untuk menanyakan cara atau proses berlangsungnya peristiwa serta menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal. Contoh, bagaimana cara membuat roti? Nah, seperti itu. Jadi kan menunjukkan cara atau proses membuat rotinya. Selanjutnya ada dari mana. Untuk menanyakan tempat suatu peristiwa, baik itu sedang berlangsung, sedang digunakan maupun akan dituju. Contoh, di mana alamat rumahmu? Kemana besok hari Selasa ibu akan pergi? Nah, Nana bisa menjawabnya dengan menunjukkan alamat rumah dan kemana besok hari Selasa ibu akan pergi ya, tempatnya. Berapa? Untuk menanyakan banyak, jumlah, atau satuan dari sebuah keadaan yang ingin ditanyakan. Contoh, berapa harga pensil itu? Nah, misalnya harga pensil itu adalah Rp2.500. Adalah teks di bawah ini. Silahkan Bu Anti berikan waktu 2 menit ya untuk membaca teks Dayu dan Ikan Hias. Sudah ya. Nah, dari teks Dayu dan Ikan Hias ini dapat kita cari informasi pentingnya menggunakan kata tanya yang sudah kita pelajari tadi. Nah, silahkan anak-anak boleh sambil menjawab ya. Kalimat tanya apa? Yaitu buat membuat kalimat tanya, apa nama ikan hias yang dipelihara Dayu? Jawabannya apa anak-anak? Ya, ikan hias yang dipelihara Dayu adalah ikan mas koki. Seperti itu ya. Menjawabnya harus lengkap. Sudah. Kedua, siapa? Siapa yang suka memelihara ikan mas koki? Apa jawabannya anak-anak? Ya, yang suka memelihara ikan mas koki adalah Dayu. Paham ya? Selanjutnya, kapan? Kapan ikan hias itu diberi makan? Jawabannya, ikan hias diberi makan setiap hari. Mengapa Dayu selalu memberi makan ikan hiasnya? Nah, mengapa tadi menanyakan sebab ya? Jawabannya yaitu supaya ikan hiasnya tidak mati. Tentu saja ya anak-anak ya. Bagaimana perasaan Dayu saat melihat ikan hiasnya? Jawabannya, perasaan Dayu senang saat melihat ikan hiasnya berenang. Di mana? Di mana ikan hias itu dipelihara? Jawabannya, ikan hias dipelihara di akuarium. Paham ya anak-anak? Berapa jumlah ikan Dayu pada gambar? Jumlah ikan Dayu ada. Kita sudah sampai di penghujung materi. Terima kasih sudah belajar bersama dengan Bu Anti. Semoga anak-anak dapat memahami apa yang Bu Anti sampaikan. Jangan lupa untuk like video pembelajaran ini dan anak-anak bisa share ke teman-teman kalian tentunya yang berada di kelas 5 agar bisa belajar bersama. Yang belum subscribe silakan untuk subscribe ya, agar ketika Bu Anti mengupload video pembelajaran selanjutnya anak-anak bisa menyimak kembali. Bu Anti cukupkan untuk materi hari ini. Silahkan setelahnya anak-anak latihan mengerjakan soal pada buku tema ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.